Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Selamat pagi. Saya percaya hari ini kita akan ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, karena Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita masih melanjutkan renungan kita hari kemarin yang diberikan tema puji-pujian orang Kristen bagian 2. Nats pembacaannya diambil dari Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 14. Saya tidak membacakan semuanya, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Anak manusia yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Bapak Ibu, mengapa orang Kristen memuji Tuhan? Orang Kristen memuji Tuhan karena karya sempurna yang telah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Fokus pujian orang Kristen harus berpusat kepada Kristus. Satu gambaran tentang ibadah yang berpusatkan kepada Kristus dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-11, di mana digambarkan bagaimana Kristus Yesus sebagai anak Tuhan atau anak domba Allah menjadi pusat penyembahan. Dengan demikian, ibadah gereja haruslah berpusat kepada pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Jika ibadah gagal berfokuskan kepada Kristus, maka ibadah itu tidak lengkap. Mengapa ibadah Kristen harus berpusatkan kepada Kristus? Robert Weber, penulis terkenal tentang ibadah gerejawi, berpendapat bahwa ibadah Kristen berakar pada peristiwa Kristus. Peristiwa itu mencakup kelahiran, penyaliban, kematian, serta kebangkitan Kristus. Orang Yahudi memandang bahwa peristiwa penyelamatan Allah yang terbesar adalah peristiwa Keluaran, di mana pada malam Paskah setiap keluarga Yahudi berkumpul dan merayakan peristiwa yang mengingatkan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan bangsa mereka dari perbudakan fisik yang amat kejam dari orang Mesir. Peristiwa yang membawa mereka ke Gunung Sinai dan memasuki suatu relasi perjanjian dengan Allah. Orang Kristen harus selalu memandang peristiwa Eksodus atau Keluaran sebagai pertanda peristiwa Kristus Eksodus yang kedua. Seluruh dunia ada dalam belenggu dosa dan kematian. Seluruh dunia memerlukan pembebasan. Bersyukurlah jika Allah tidak membiarkan kita tinggal dalam dosa. Allah datang pada kita melalui inkarnasi Kristus. Di dalam perjanjian baru memproklamasikan bahwa Allah mendamaikan dunia melalui kematian Kristus. Allah mengikat kuasa jahat. Matius 12 ayat 22 sampai 29. Begitu juga Kristus juga melucuti kuasa iblis. Kolose 2 ayat 15. Dan pada akhir atau zaman akhir akan menghancurkan kekuatan dan kuasa iblis itu. Wahyu 20 sampai 22. Peristiwa ini adalah sumber atau akar dasar dan puji-pujian orang Kristen. Sebab itu, mari kita mengingat karya keselamatan Allah yang besar dalam hidup kita, sehingga dari hati kita selalu mengalir rasa syukur dan pujian kepada Allah. Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah kepada umatnya, sehingga kita dilayakkan untuk beroleh hidup kekal. Bersyukurlah karenanya. Tidak ada hal lain yang lebih besar daripada kematiannya
di atas kayu salib bagi kita. Mari kita akan menaikkan doa dan mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Terima kasih karena Kristus telah mati bagi kami. Dia telah bangkit, Dia menang atas kuasa dosa, dan juga memberikan kemenangan kepada kami. Oleh sebab itu, kami mengucap syukur atas segala karya Kristus, dan ajari kami untuk kami terus berpusat kepada Kristus yang telah mati, bangkit, dan sekarang ada di dalam surga. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan menyertai kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, Tuhan akan ikut campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, menyertai, dan memimpin kehidupan kita. Amin.